Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ali Asyari, mahasiswa semester 2, Prodi Hukum Ahwal Asyakhsiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Persia pada masa Dinasti Syafawi bersama rekan saya yang bernama Syauki Robani. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah, Kuningan. Sejarah berdirinya Dinasti Syafawiyah. Dinasti Syafawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang pernah berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Ada dua pendapat yang berbeda tentang etimologi dari nama Syafawi. Pendapat yang pertama, Syafawi berasal dari kata Syafi, yaitu gelar yang diberikan kepada nenek moyang raja-raja Syafawinya, yaitu Syafi ad-Din Ishaq al-Ardabili tahun 1225 sampai 1334. Pendapat yang kedua, Syafawiyah berasal dari kata Syafi, yaitu bagian dari nama Syafi ad-Din al-Ardabili. Berasal dari sebuah gerakan tarekat oleh Syafi al-Din di Ardabil, kota Azerbaijan. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Tujuan awal gerakan tasawuf ini, yang pertama, memerangi orang-orang ingkar, kemudian berubah tujuannya menjadi memerangi golongan ahli-ahli bid'ah, dan berubah lagi gerakan penamaan yang besar pengaruhnya di wilayah Persia, Syria, dan Anatolia. Sebelum menjadi kerajaan, Syafawi mengalami dua fase pertumbuhan. Fase yang pertama, di mana Syafawi bergerak di bidang keagamaan, yaitu kultural. Dan yang kedua, sebagai gerakan politik, yaitu struktural. Mulai mengarah ke politik pada masa kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460 yang mengakibatkan konflik antara Karakoyunlu dengan Junaid yang mengakibatkan Junaid kalah juga diasingkan. Selama pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia dapat menghimpun kekuatan dan juga beraliansi secara sepihak dengan Uzun Hasan. Pencapaiannya, ia berhasil mempersunting salah saudara perempuan Uzun Hasan. Akhirnya mempunyai anak yang bernama Haidar. Pada tahun 1470 Masehi, kepemimpinan gerakan Syafawi baru dapat diserahkan kepada Haidar secara resmi. Hubungan Haidar semakin erat setelah Haidar mengawini seorang putri Uzur Hasan. Lahirlah Ismail yang kemudian menjadi pendiri kerajaan Syafawi di Persia. Puncak kejayaan dinasti Syafawiyah berfokus pada pencapaiannya Raja Abbas I. Pencapaian yang pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas, pasukan Baret Merah. Dan yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dan Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam khutbah Jumatnya. Yang ketiga, berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Dan yang keempat, berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Dan pada masa Abbas I juga, puncak
Kejayaan kerajaan Syafawi diraih pada masa kekuasaan Abbas I. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang memegang stabilitas negara. Berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat, Mar, dan Balkh dan menyerang juga merebut kembali Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Periode Syafawi di Persia 1502 sampai 1722 Masehi. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan antara Turki dan Persia menjadi kenyataan antara Ismail dengan saingannya, yaitu Sultan Salim I dari Turki. Sultan Salim memaksa membunuh 40.000 orang. Tindakan ini amat kejam dan dahsyat, walaupun dijalankan atas nama agama. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan peradaban dinasti Syafawi. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Bahauddin Syarazi, generasi ilmu pengetahuan, dan Muhammad Bakir bin Muhammad, yaitu di bidang filsaf. Yang selanjutnya yang kedua yaitu bidang ekonomi. Setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrud diubah menjadi Bandar Abbas menjadi milik kerajaan Safawi, setelah salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Yang selanjutnya ketiga yaitu bidang arsitektur. Di kota Isfahan berdiri bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti 162 masjid, 48 akademi, dan 273 pemandian umum. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang kesenian. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmasp I, Raja Ismail I, pada tahun 1522 Masehi, membawa seorang pelukis timur bernama Bizhad ke Tabriz. Mengalami kemajuan diantaranya kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan, mode, tembikar, dan lainnya. Yang kelima yaitu keagamaan atau tarekat. Gerakan tarekat tidak hanya berpikir dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Kemunduran dan kehancuran dinasti Syafawi. Yang pertama, meninggalnya Raja Abbas I. Yang kedua, kota Kandahar lepas dari kekuasaan kerajaan Syafawi, diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan. Sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Yang ketiga, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Yang keempat, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani II. Yang kelima, terjadi dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin. Yang keenam, pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Kizilbas. Dan yang ketujuh, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Raja-raja yang memerintah setelah Abbas I dan problematikanya. Yang pertama, Raja Syafi Mirza berkuasa pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Indikasi kemunduran dan kehancurannya. Jiwa leadershipnya lemah, sangat kejam terhadap para pembesar kerajaan, memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan. Kota Kandahar lepas dan diduduki kerajaan Mughal atas pimpinan Sultan Shah Jahan. Baghdad direbut oleh kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, Raja Abbas II masa berkuasa pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Indikasi kemunduran dan kehancurannya.
karena sifat dan moralnya jelek, pemabuk atau suka minum minuman keras. Yang ketiga, Raja Sulaiman. Masa berkuasa pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Indikasi kemunduran dan kehancurannya kejam terhadap para pembesar kerajaan, terutama terhadap orang-orang yang dicurigainya. Karena sifat dan moralnya yang buruk itu, rakyat bersifat masa bodoh terhadap pemerintahannya. Dan yang keempat, Shah Hussein. Masa menjabatnya pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Indikasi kehancurannya memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Ulama Syiah sering salah menggunakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan raja. Ulama Syiah sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni sehingga membuat golongan Sunni marah. Konflik yang terjadi antara golongan Syiah dengan Sunni berimplikasi pada sistem pemerintahan menjadi tidak stabil secara berkelanjutan. Pernah terjadi pemberontakan bangsa Afgan yang dipimpin oleh Mir Faiz yang kemudian diganti oleh Mir Mahmud. Pada masa pemberontakan Mir Mahmud ini, kota Kandahar lepas dari Syafawi. Kemudian disusul kota Isfahan pada 12 Oktober 1722 Masehi. Shah Hussein menyerah. Yang kelima, Raja Tahmasp II. Masa jabatannya yaitu pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Dengan dukungan dari suku Khazar Rusia, ia memproklamirkan diri sebagai raja yang berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaan di Astarabad. Kemudian, ia bekerja sama dengan Nadir Khan untuk memerangi bangsa Afgan yang menduduki kota Isfahan. Isfahan berhasil direbut dan Safawi kembali berdiri. Kemudian, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 Masehi. Dan yang keenam, yaitu Raja Abbas III. Masa jabatnya 1732 sampai 1736 Masehi. Kita berpengalaman diangkat menjadi raja pada saat masih kecil. Pada 1736 Masehi, Abbas III dilengsarkan. Kemudian kerajaan Syafawi diambil alih oleh Nadir Khan. Dengan begitu, maka berakhirlah kerajaan Syafawi. Oke. Yang selanjutnya yaitu peninggalan sejarah dinasti Safawi. Nah, peninggalan sejarah yang pertama yaitu Naqshi Yehan Square. Dibangun antara 1598 sampai 1629. Maidan Iman merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia yang terletak di pusat kota Isfahan, Iran. Area ini juga dikelilingi oleh bangunan dinasti Safawi lainnya, seperti Masjid Soh di sisi selatan, Masjid Syekh Lutfallah di sisi timur, dan Istana Ali Khafu di barat. Bangunan ini sekarang sudah ditetapkan UNESCO sebagai situs sejarah penting dalam daftar warisan dunia. Pintu masuk utama yang terkenal dengan sebutan Bazar Isfahan. Bazar Isfahan adalah pasar yang menjual macam-macam cenderamata khas Isfahan, seperti mutiara istana, seni kaligrafi, dan lukisan. Nah, selanjutnya yaitu Jembatan Kayu. Jembatan ini dibangun oleh Shah Abbas yang memiliki fungsi ganda sebagai bendungan untuk mengurai tanaman di sepanjang sungai Zengde. Mengurai taman di sepanjang sungai Zengde. Jembatan yang melintang di atas sungai Zengde ini dibangun pada abad ke-17 Masehi. Memiliki lorong beratap yang dihiasi dengan keramik-keramik warna-warni. Jembatan Kayu memiliki luas 23 meter persegi dengan panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Benang prasasti yang terdapat di jembatan tersebut terlihat bahwa itu pernah diperbaiki pada 1873. Oke, selanjutnya itu Gedung Chaharbagh. Dibangun dinasti Safawiyah pada masa Syekh Hussein tahun 1706 Masehi. Diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Letaknya di Jalan Chaharbagh.
salah satu jalan utama di kota Isfahan. Sang Husain memerintahkan pembangunan sekolah ini sebagai pusat pendidikan agama dan ilmu pengetahuan di Isfahan. Sehingga bangunan ini dikenal sebagai kawah cendera di muka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama pada zaman tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Untuk Bangkola, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.